Assalamualaikum sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup seorang wanita yang tangguh, namun mengabaikan kalimat pamali, sehingga kalau seandainya dibiarkan maka akan mempengaruhi kerja kerasnya selama ini. Demi karir, ia mengabaikan kesehatan tubuh dan selalu bentrok dengan keluarga. Belakangan ia begitu sering menyisakan makan karena rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan serta menjaga agar relasi tidak kecewa. Ternyata keadaan itu membuatnya selama setahun selalu bertengkar dengan keluarganya. Siapakah dia dan apa tujuannya? Ia adalah Tanti, bekerja sebagai seorang AE atau eksekutif akun yang baru saja bergabung di salah satu perusahaan. Ia berkulit sawo matang, bermata bulat, serta hidungnya mancung dengan rambut terurai sebahu. Boleh dikata Tanti adalah sosok wanita yang ideal, wawasannya yang luas sehingga ia memiliki penguasaan produk di atas rata-rata teman yang lainnya, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima terhadap setiap klien. Membuatnya dalam waktu beberapa bulan saja ia telah layak menduduki jabatan sebagai supervisor. Tak ada yang bisa protes. Semua bahkan sepakat dengan keputusan HRD. Memang hanya Tanti yang layak menduduki tempat itu. Wawasannya yang luas, buktinya ia mampu meyakinkan lima perusahaan besar yang selama ini memandang sebelah mata kepada perusahaan tempat kerjanya Tanti. Bahkan sudah sampai ke tingkat kontrak. Rekan kerja Tanti, mereka semua sadar dan mengakui betapa Tanti merupakan darah segar bagi perusahaan yang belakangan sudah mulai limbung di tengah deras dan ketatnya persaingan di antara sesama perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Setelah dilihat dan dinilai dengan baik oleh pemilik perusahaan tempat kerjanya Tanti, dia pun naik jabatan. Setelah pemilik perusahaan menandatangani surat pengangkatannya, ia berpesan mohon dijaga kekompakan tim marketing. Rapat pun bubar dan semua kembali ke bangku ruangannya masing-masing untuk kembali bekerja. Hingga pada suatu siang, ruang makan yang terletak di lantai 2 tempat agak ramai dari biasanya. Betapa tidak, tim marketing yang biasanya tidak tampak makan bersama-sama, kali ini semuanya lengkap. Selain Rudi, di meja itu juga ada Tanti, Nova, Irham, dan Toro. Semuanya sedang asyik menikmati makan siangnya. Tak lama kemudian terdengar suara telepon berdering. Tanti melirik dan mengangguk meminta izin kepada Rudi untuk menerima telepon yang masuk. Baik Pak, saya akan segera ke sana untuk melihatnya sendiri. Demikian kata Tanti sambil menutup telepon dan kemudian minum. Ia tak menghabiskan makan siangnya. Ketika Toro mengingatkan sambil berjalan turun, Tanti pun berkata, gampang, silakan lanjutkan. Dah semuanya, aku duluan ya. Semua yang ada di ruangan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Usai makan, Rudi langsung dipanggil ke ruangan bos. Perusahaan meminta agar lain kali Tanti menghabiskan makanannya, istirahat sejenak dan baru ke lapangan. Tiap saat masalah pasti ada, tapi jangan adik-adik lupa jaga kesehatan. Demikian pesan pemilik perusahaan. Rudi hanya mengangguk sambil bergumam, rasanya saya selalu mengingatkan Tanti untuk selalu berpegang pada prinsipnya dengan pelayanan prima dan jangan sampai ada klien yang komplain. Pelan-pelan, itu benar, tapi kesehatan adalah hal yang utama. Kalau ia sampai sakit, yang rugi dirinya dan perusahaan, kata pemilik perusahaan sambil tersenyum.
Baik Pak, nanti akan saya sampaikan, melihat ujar Rudi sambil minta izin untuk kembali ke ruangannya. Sekarang waktu terus berjalan, agaknya Rudi dan Rio, manajer HRD, sudah tak mampu semua mengingatkan gaya kerja Tanti. Oleh sebab itu, pada suatu pagi, Tanti dipanggil untuk segera menghadap. Begitu duduk di sofa sendiri, lupa makan, yang ada hanya kerja, kerja dan kerja. Padahal semua ia lakukan untuk kebahagiaan ibu dan ketiga adik-adiknya. Apalagi belakangan sang ibu mulai sakit-sakitan. Oleh sebab itu, ia bekerja keras agar ketiga adiknya dapat menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Ia berkeinginan ketiga adiknya berhasil menyandang gelar sarjana sebagaimana dirinya. Menurutnya, hanya itulah bakti yang bisa ia lakukan terhadap keluarganya. Kamu ingat saya pernah meminta untuk menjaga kesehatan, kata pemilik perusahaan sambil hati-hati. Ya Pak, bahkan Pak Rudi dan Pak Rio pernah menegur karena saya tidak menghabiskan makan siang dan langsung menemui klien begitu selesai menerima telepon, kata Tanti kan. Nah, makan yang tidak teratur dapat membuat orang sakit mah. Jadi kamu tidak salah, mereka sayang dan mengingatkan kakaknya agar makan dengan teratur. Mungkin caranya saja yang salah. Lanjutnya lagi, sesaat Tanti memandangi sang bos, kemudian tertunduk lagi. Ia seolah merasa bersalah pada dirinya sendiri karena tidak mendengarkan saran dari semua yang menyayanginya. Jadi, menurut bos perusahaan, bukan karena makan tidak habis, kata orang-orang tua. Konon katanya, jika tidak menghabiskan makan dengan alasan kenyang, akan kena tulah. Selama setahun bakal selalu bentrok dengan keluarga. Itu hanya mitos. Sejatinya sakit bak hanya bisa dikendalikan dengan cara hidup sehat dan makan teratur. Sekali kita lupa makan, ia akan kambuh dan sakitnya amat luar biasa. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan bentrok dengan keluarga dalam setahun, kata Pak Bos menerangkan. Bayangkan jika dalam sebulan kumat sekali, artinya si adik dengan caranya akan berkata, makanya kalau makan harus habis atau makan harus teratur. Biasanya kita yang diingatkan pasti akan marah karena si adik seolah selalu mengingatkan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu secara berulang-ulang. Tanti pun menjawab, jadi bukan karena tidak menghabiskan makan Pak? Tanya Tanti harap-harap cemas. Bukan, kita harus tahu bagaimana menyikapi pamali, bukan meyakininya, ujar Pak Bos memberitahukan semangat. Tanti mulai dapat tersenyum. Ia pun mohon diri untuk kembali ke ruangannya. Seminggu kemudian, Pak Bos melihatnya sebagaimana Tanti yang dulu, cantik, periang, pandai dan pekerja keras. Ia telah mampu mengungkapkan makna dari pamali yang kadang menghantui hidup dan kehidupan banyak orang. Kisah pun berakhir. Yang dimaksud bentrok dengan keluarga di sini bukan permasalahan keluarga, melainkan permasalahan menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit MAG. Itulah pesan dari Pak Bos untuk karyawannya. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.